Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat siang. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan penuh semangat. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan semoga adik-adik semua bisa memahami dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, jangan lupa mengisi absen di e-learning ya, karena jika tidak mengisi absen, maka tidak dianggap hadir. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan minggu lalu, hari ini saya akan membahas materi tentang hukum Newton. Dapat adik-adik buka link materi tersebut pada e-learning yang sudah saya share ke kalian. Di sini ada petunjuk penggunaan e-modul. Yang pertama, membuka link e-modul yang telah diberikan. Yang kedua, membaca KD, indikator, serta tujuan pembelajaran yang tersedia di modul. Yang ketiga, membaca serta memahami isi materi yang ada di e-modul. Yang keempat, menonton video pembelajaran yang ada di e-modul. Yang kelima, membaca serta memahami contoh soal beserta jawabannya. Yang keenam, mengerjakan tugas yang tersedia di dalam e-modul. Di sini terdapat kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Dapat adik-adik simak pada e-modul yang telah saya share di e-learning ya. Selanjutnya tentang pengertian. Ada yang tahu nggak hukum Newton itu apa? Iya, hukum Newton adalah hukum fisika yang menjelaskan perpindahan suatu objek sebagai hasil hubungan antara nilai dan jarak dari gaya yang berlaku pada objek tersebut. Hukum Newton ini merupakan salah satu dari 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanik klasik. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Di sini ada hukum Newton 1. Ada yang tahu apa itu hukum Newton 1? Iya, hukum Newton 1 adalah menunjukkan resultan gaya yang bekerja pada benda dengan komposisi yang sama dengan 0. Maka benda yang awalnya diam akan selamanya terus diam. Sedangkan benda awalnya bergerak lurus beraturan, maka akan selamanya terus bergerak lurus beraturan dalam kecepatan yang tetap. Sifat benda hukum Newton 1 cenderung mempertahankan keadaannya semula dengan sifat kelembapan atau kadar inersia yang sama. Itulah sebabnya mengapa hukum Newton 1 disebut dengan istilah hukum kelembapan. Bentuk dari momen inersia pada hukum Newton 1 terjadi beragam, misalnya momen inersia linear, momen inersia massa, dan momen inersia polar atau kutub. Besaran tegangan-tegangannya pun berbeda sesuai bahan yang digunakan seperti tegangan lengkungan dan tegangan puntir, maka menghitungnya bisa berdasarkan momen inersia. Ada yang bisa menyimpulkannya? Iya, jadi dapat disimpulkan bahwa dari hukum Newton 1, percepatan benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa atau berat benda itu sendiri. Selanjutnya hukum Newton 2. Ada yang tahu apa itu hukum Newton 2? Iya, hukum Newton 2 adalah berkaitan dengan kondisi benda yang bergerak dalam keadaan massa benda dan gaya yang ada pada benda tersebut juga diperhitungkan. Hal ini menunjukkan percepatan benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut, sedangkan massa akan berbanding terbalik dengan percepatan benda. Arah percepatan benda akan sama dengan arah gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Ada yang bisa menyimpulkannya? Iya, hal ini menjelaskan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan 0, maka benda tersebut akan bergerak dengan kecepatan tertentu, alias benda yang bergerak pasti memiliki percepatan ya adik-adik. Melalui hukum Newton 2, gaya benda kemudian akan menjadi semakin besar jika memperoleh kekuatan gaya yang searah dengan laju benda bergerak tersebut.
Sebaliknya, jika diberikan gaya berlawanan atau bertolak belakang melawan gaya benda, maka laju gaya akan semakin lambat atau kecepatannya mengecil karena terjadi perubahan kecepatan dan laju yang berubah. Besar kecilnya lambat atau cepat yang dimiliki benda bergerak tersebut, maka akan mempengaruhi arah gaya benda. Hukum Newton 3 adalah gaya aksi dan reaksi menunjukkan tiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Jika sebuah benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda akan mendapatkan gaya tersebut dan akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, namun arah yang dihasilkan akan berlawanan. Ada yang bisa menyimpulkan? Iya, hukum Newton 3 menjelaskan tiap aksi akan berkonsekuensi memunculkan reaksi atau menimbulkan sebab dan akibat. Memberi gaya sebagai sebab akan menghasilkan gaya akibat. Gaya aksi-reaksi ini kemudian bekerja saling berlawanan dan berproses pada benda yang berbeda-beda. Ketiga hukum gerak ini pertama dirangkum oleh Isaac Newton, pertama kali diterbitkan pada 5 Juli 1687. Newton menggunakan karyanya untuk menjelaskan dan menilai gerak dari bermacam-macam benda, fisika maupun sistemnya. Contohnya, dalam jilid 3 dari naskah tersebut, Newton menunjukkan bahwa dengan menggabungkan antara hukum gerak dengan hukum gravitasi umum, ia dapat menjelaskan hukum pergerakan planet milik Kepler. Selanjutnya bunyi hukum Newton. Hukum Newton 1. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Yang selanjutnya hukum 2 Newton. Percepatan atau perubahan dari kecepatan dari suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Selanjutnya hukum 3 Newton. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama tetapi arahnya berlawanan. Di sini ada rumus hukum 1 Newton. Jika resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, F sama dengan 0, maka benda tersebut jika dalam keadaan diam akan tetap diam, atau jika dalam keadaan bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Selanjutnya ada hukum 2 Newton. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dan searah dengan gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa benda, atau dapat dirumuskan dengan F sama dengan M dikali A, di mana F adalah gaya, N satuannya N, M adalah massa satuannya kilogram, dan A adalah percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Selanjutnya hukum 3 Newton. Bila sebuah benda A melakukan gaya pada benda B, maka benda juga akan melakukan gaya pada benda A yang besarnya sama tetapi berlawanan arah, atau F aksi sama dengan F reaksi. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh hukum Newton pertama, saat naik motor dan motor digas, badan kita akan terdorong ke depan. Yang kedua, saat naik motor dan motor direm, badan kita akan terdorong ke depan. Contoh hukum 2 Newton. Yang pertama, truk yang membawa massa sedikit dapat mendapat percepatan yang lebih besar daripada truk yang membawa massa muatan sangat banyak. Yang kedua, kita mendorong meja besar bermassa kecil dan bermassa besar, percepatannya lebih besar pada meja bermassa kecil sehingga lebih cepat sampai tujuan. Yang ketiga, contoh hukum 3 Newton. Yang pertama, tangan kita saat memukul meja akan terasa sakit karena meja memberikan gaya dorong sebagai reaksi ke tangan kita. Yang kedua, semburan gaya gas panas ke bawah yang dihasilkan pembakaran bahan bakar roket akan mendorong roket meluncur ke atas.
Selanjutnya ada contoh kasus penerapan hukum Newton pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh penerapan hukum Newton yang pertama adalah ketika Gramet naik mobil yang bergerak cepat lalu tiba-tiba direm, maka penumpang di kursi mobil akan otomatis terdorong ke depan. Sebaliknya, saat mobil berjalan pelan lalu tiba-tiba digas mendadak, maka penumpang di kursi mobil di dalamnya akan terdorong ke arah belakang. Contoh Newton 1 lainnya, saat Gramet melakukan atau meletakkan sebuah koin di atas kain, kemudian kain ditarik dengan cepat, maka kain tersebut akan tetap berada di tempat asalnya. Hukum ini sudah dibuktikan oleh para astronot saat berada di luar angkasa, mencoba mendorong sebuah pensil. Pensil mengambang karena tidak ada gravitasi, maka pensil tersebut bergerak lurus dengan kecepatan yang tetap, kemudian baru berhenti bergerak setelah menabrak dinding pesawat luar angkasa. Hal ini terjadi karena di luar angkasa tidak ada udara, sehingga tidak menimbulkan adanya gaya gesek yang menghambat pensil tersebut untuk bergerak. Selanjutnya ada contoh penerapan hukum Newton 2. Terlihat saat Gramet mencoba melempar batu secara vertikal ke atas. Pada awalnya batu akan melaju dengan kecepatan konstan ke atas, kemudian akan melambat dan berhenti karena adanya gaya gravitasi. Batu itu akan turun ke permukaan bumi dengan percepatan atau kecepatan dari massa batu ditambah dengan gaya gravitasi yang mempengaruhi percepatan geraknya. Contoh lainnya, saat Gramet memiliki sebuah mobil mainan, kemudian coba tarik mobil mainan itu ke belakang, maka mobil mainan tersebut akan mulai bergerak. Semakin kuat Gramet menarik mobil mainannya, maka akan semakin cepat mobil itu bergerak ke depan. Jadi, dapat dikatakan bahwa hukum Newton 2 menunjukkan semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka percepatan benda juga akan semakin besar. Kemudian, jika Gramet mencoba memberi beban pada mobil mainan tersebut, maka gerak mobil tersebut akan gerak semakin melambat. Jadi dapat dikatakan pula bahwa semakin besar massa suatu benda, maka juga akan mempengaruhi kecepatan benda tersebut menjadi lebih kecil. Yang ketiga, contoh penerapan hukum Newton 3. Saat Gramet mencoba memukul paku dengan palu, maka palu sebagai benda yang memberi gaya aksi dan menghasilkan gaya dari paku yang merupakan gaya reaksi dari pemukulan melalui palu tersebut. Contoh lainnya dari hukum 3 Newton adalah Gramet mendayung perahu di air. Saat menggerakkan dayung ke arah belakang, maka perahu akan bergerak ke depan. Begitu pula sebaliknya, jika Gramet mendayung ke arah depan, maka perahu akan bergerak mundur. Hal ini terjadi karena ada gaya aksi yang Gramet berikan lewat dayung untuk memberikan aksi, sehingga perahu akan memberikan gaya reaksi yang sama besar dan arahnya yang berlawanan. Dapat adik-adik simak atau tonton, atau bisa adik pahami video yang telah saya cantumkan. Di sini ada 3 video. Dan saya akan memutarnya salah satunya aja adik-adik. Jika adik-adik masih kurang paham, bisa memutar kedua video yang belum saya putar. Hai teman-teman, balik lagi bersama aku Kak Evira. Kali ini aku akan membawakan informasi menarik yang akan menambah wawasan dan semangat belajar kamu. Dimana lagi kalau bukan di Ruang Guru Update. Topik yang akan dibahas kali ini tentang suatu sejarah awal mula ditemukan hukum Newton gravitasi. Semua topik ini bisa kamu jadikan bekal konsep dasar dan pelengkap wawasan kamu. Mau tahu lebih detailnya? Yuk masuk ke pembahasan. Materi pertama yaitu sejarah hukum Newton gravitasi. Siapa sih yang gak kenal sama Newton? Namanya bahkan dijadikan sebagai satuan besaran gravitasi, yaitu Newton yang biasa disingkat N. Pasti kamu pernah dengar mengenai awal mula Newton menemukan dasar pemikirannya mengenai hukum gravitasi kan? Sebelum lebih jauh, kamu harus kenal terlebih dahulu dengan tokoh fisika klasik, yaitu Newton atau Sir Isaac Newton yang lahir di Woolsthorpe, Inggris pada tanggal 25 Desember tahun 1642.
Pada umur 18 tahun, dia masuk Universitas Cambridge. Disinilah Newton secara kilat menyerap semua ilmu pengetahuan dan matematika. Selain itu, dengan cepat pula, ia mulai melakukan penyelidikannya sendiri. Teori ini pertama kali ditemukan karena dia melihat buah apel jatuh dari pohonnya. Kedengarannya sih sederhana ya guys, tapi nggak sesederhana yang kita pikirkan loh. Gara-gara melihat apel jatuh, ia mendapatkan sebuah ilham yang mengejutkan. Menurut Newton, jika gravitasi bekerja di puncak pepohonan, dan bahkan juga di puncak-puncak gunung, maka mungkin aja gravitasi juga bekerja sampai ke bulan. Dengan demikian, Newton menyimpulkan bahwa bumi memberikan gaya pada sebutir apel yang jatuh dan pada bulan. Walau nggak terjadi sentuhan, dan kedua benda itu mungkin dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Materi kedua adalah hukum Newton gravitasi. Sebenarnya, jika kamu coba berpikir lebih jauh lagi dan berusaha menjadi kritis kayak Newton, mungkin akan ada banyak sekali hal yang membuat kamu bertanya-tanya sama fenomena yang terjadi. Misalnya, bumi punya gravitasi. Kok benda-benda di langit kayak bulan dan planet lain gak jatuh juga ke bumi? Atau bahkan bertanya, kenapa daun yang masanya ringan dapat jatuh ke permukaan bumi, sedangkan bulan yang masanya jauh lebih besar tidak jatuh ke bumi? Sebenarnya gaya seperti apa sih yang bekerja di bumi dan di tata surya? Nah, Newton membantu menjawab itu semua. Menurutnya, setiap partikel di alam saling tarik-menarik dengan partikel lain yang besarnya sebanding dengan perkalian massa kedua partikel dan berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak kedua partikel. Pernyataan ini terkenal sebagai hukum gravitasi Newton. Gaya gravitasi akan bekerja pada massa suatu benda yang masih berada di dalam medan gravitasi suatu benda atau planet. Jika medan gravitasi sudah dapat diabaikan, maka semua massa yang berada di sekitar besaran benda tidak dapat dipengaruhi. Jadi kamu bisa paham nih, mengapa daun yang massanya lebih kecil dibandingkan bulan yang massanya jauh lebih besar tidak bisa ditarik bumi. Itu dia pembahasan singkat mengenai sejarah awal mula hukum. Itu dia video pada pembelajaran yang pertama. Selanjutnya video pembelajaran yang kedua dan ketiga dapat adik-adik putar setelah pembelajaran ini selesai. Selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama, hukum Newton 1. Sebuah balok bermassa 5 kg atau berat W sama dengan 50 Newton digantung dengan tali dan dikaitkan pada atap. Jika balok diam, maka berapakah tegangan talinya? Penyelesaian diketahui sama dengan 50 Newton, ditanya T. Jawab, sigma F adalah 0T dikurang W adalah sama dengan 0T sama dikurang 50 sama dengan 0T sama dengan 50 Newton. Jadi gaya tegangan tali yang bekerja pada balok tersebut adalah 50 Newton. Yang kedua, hukum Newton 2. Mobil-mobilan bermassa 2 kg diam di atas lantai licin, kemudian diberi gaya tertentu dan bergerak dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah gaya yang diberikan pada mobil-mobilan tersebut? Penyelesaian diketahui M sama dengan 2 kg, A sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya F, jawab F sama dengan M dikali A sama dengan 2 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 20 Newton. Jadi gaya yang diberikan pada mobil-mobilan tersebut adalah sebesar 20 Newton. Yang ketiga, hukum Newton 3. Sebuah buku diletakkan di atas meja. Pada sistem benda tersebut akan bekerja gaya-gaya seperti pada gambar di bawah ini. Ada 4 gaya yang bekerja pada sistem tersebut, yaitu W, berat buku, N, gaya tekan normal meja terhadap buku, N sama dengan gaya tekan normal buku pada meja, Fg sama dengan gaya gravitasi bumi pada buku. Tentukan pasangan gaya yang termasuk aksi reaksi. Penyelesaian, pasangan gaya aksi reaksi memenuhi sifat sama besar, berlawanan arah, dan bekerja pada dua benda. Dari sifat di atas dapat ditentukan dua pasangan aksi reaksi, yaitu W dengan Fg, N dengan N. W dan N bukan aksi reaksi karena bekerja pada satu benda atau buku, tetapi hubungan N sama dengan W merupakan hukum Newton 1, yaitu sigma F sama dengan 0. Di sini
Selanjutnya ada latihan soal. Dapat adik-adik buka pada link yang telah saya cantumkan di e-modul. Saya harap adik-adik dapat mengerjakan dengan baik dan jangan bekerja sama dengan temannya ya adik-adik. Baiklah, jika ada yang ingin adik-adik tanyakan atau ada yang kurang paham mengenai pembahasan materi tentang hukum Newton, dapat adik-adik bertanya di kolom yang telah saya sediakan di e-learning. Baiklah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya adik-adik, jangan bekerja sama dengan teman. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.